Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashadu an la ilaha illallah, ashadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali ala sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Alhamdulillah, kita lanjutkan kajian-kajian kita, melanjutkan kajian-kajian yang lalu. Meskipun demikian, ini kita kasih judul baru ya, walaupun tetap aja ada kaitannya dengan kajian-kajian kita yang lalu yang kita telah berbicara tentang teokrasi. Jadi semua para nabi itu berhadapan dengan kekuasaan, karena para nabi itu membentuk teokrasi. Ya, semua sejak zaman Kanjeng Nabi Adam sampai nanti Kanjeng Nabi Muhammad itu membentuk teokrasi. Nanti khusus untuk Kanjeng Nabi Muhammad kalau mau kita diskusikan juga itu menarik. Karena apa? Supaya kalian tahu apa itu yang dimaksud dengan Madinah ya. Kalau Anda tidak tahu apa itu Madinah jadi repot. Kenapa Yatsrib itu disebut Madinah gitu ya. Jadi sekarang kita kasih kajian kita ini, kita mau melihat tentang Yesus ya. Bagaimana Kanjeng Nabi Isa atau yang disebut saudara kita Yesus itu membangun teokrasi ya. Teokrasi. Jadi bentar ini. Teo ya, krasi Yesus gagal total. Ya, gimana? Teokrasi Yesus berhasil atau gagal total? Aku sudah menjelaskan semua para nabi itu ya mengusung teokrasi dengan berpijak pada hukum Tuhan tanpa reserve. Ya. Nah, sekarang kita mau melihat bagaimana Yesus membangun teokrasi. Setelah aku sampaikan beberapa kajian kita di waktu-waktu yang lalu, ya, Yesus itu kan tersalib. Dan itulah kerangka berpikir kekristenan lewat kitab-kitab yang tertulis di Injil, Matius, Markus, dan Lukas. Tetapi tidak demikian di Al-Quran mengatakan Yesus tidak tersalib. Ya, dalam kajian kita ini, dualisme pemahaman itu tidak kita bicarakan. Jadi kita tidak membicarakan polemik antara Islam dan Kristen. Yesus tersalib atau tidak tersalib itu kita abaikan dulu ya, karena kita akan berpusat pada teokrasi. Ya. Nanti tentang tersalib atau tidak tersalib itu nanti bisa kita bikin kajiannya di video tersendiri. Meskipun nanti kita akhirnya berbicara tentang salib ini, teokrasi ini, ya. Teokrasi. Pernah nggak kalian bertanya, apa sih yang menjadikan orang-orang Yahudi itu, ya kalau aku sebut Yahudi berarti Israel ya, stereotip, itu menolak Yesus itu kenapa? Coba kalian pernah berpikir, ya? Pernahkah kalian berpikir kenapa Yesus mendapatkan perlawanan yang begitu kuat dari orang-orang Israel sehingga mereka tidak mau menerima dakwah Kanjeng Nabi Isa yang kalian sebut Yesus? Itu pernah terpikir nggak? Kalau kita cari jawabnya itu adalah orang Israel itu orang-orang jajahan, ya. Di era Kanjeng Nabi Isa ya, bumi teritorial Israel itu ada dalam kekuasaan penjajah ya, dari dulu sampai kapanpun, sampai nanti, sampai esok yang namanya penjajah itu ya bajingan ya, namanya ya bajingan tetap aja. Jadi tidak ada namanya yang penjajah itu tidak bajingan, karena dia merampas apa yang dimiliki oleh tanah jajahannya ya. Begitu juga
begitu juga Romawi, ya. Dia menghisap apa yang ada dari bumi Israel sebagai tanah jajahannya. Begitu. Lah bangsa Israel itu mengharapkan Mesias itu dalam perspektif politis. Ya. Mesias, ya. Itu yang diharapkan orang Israel itu perspektifnya politis, memimpin mereka untuk bebas dari jajahan Romawi. Ya. Tetapi ternyata yang hadir Yesus sebagai pemimpin teologis. Itu loh. Ya. Teologis. Ini yang membuat Israel itu menolak. Aku ulangi lagi. Israel itu berharap datangnya Mesias dalam perspektif politis untuk memerdekakan mereka dari jajahan Romawi. Ternyata yang datang itu adalah Yesus sebagai pemimpin teologis. Gitu loh. Ya. Cuman permainan ini kan terjadi di kalangan elit Yahudi. Seandainya elit Yahudi itu tidak main mata dengan kekuasaan Romawi, Yesus itu diterima. Elit-elit Yahudi itu merasa sudah mapan, sudah enjoy, sudah masuk ke dalam zona kenyamanan struktur sosial Yahudi, itu merasa terancam dengan kehadiran seorang Yesus yang begitu gegap gempita. Jadi namanya itu lebih banyak dikenal dari orang yang saking terkenalnya mengadakan mukjizat-mukjizat, penyembuhan-penyembuhan, ya. Itu menjadi ancaman bagi tua-tua Yahudi yang sudah merasa mapan masuk ke dalam zona jamanan, zona kenyamanan. Oh, ini ada anak kemarin sore ini. Kalau dibiarkan tumbuh dan berkembang, pasaran kita bisa hancur, bisa tekor ini. Gitu loh. Maka tua-tua Yahudi itulah yang bermain, ya, yang namanya juga pemimpin tua-tua Yahudi. Akhirnya diikuti oleh seluruh masyarakat Yahudi sampai ke grassroots. Ini harus ditolak. Yesus itu harus ditolak. Gitu loh. Ya. Sebetulnya kan aku sudah bilang, setiap pemimpin itu yang notabene nabi itu mesti mengusung teokrasi. Teokrasi berhadapan dengan kekuasaan. Pada saat itu sebetulnya kalau tidak ada hasutan-hasutan dari tua-tua Yahudi, Yesus ini ya diterima oleh masyarakat Israel. Karena apa? Karena seorang nabi itu juga akan membangun teokrasi yang artinya dalam politis juga dia akan berbicara. Gak mungkin diem. Gitu loh. Cuman karena permainan tua-tua Yahudi ini, seolah-olah Yesus itu hanya pemimpin teologis tapi tidak mampu berbicara secara politis. Akhirnya dia tidak dapat dukungan dari masyarakat Israel. Ya. Begitu petanya. Sehingga diwacanakanlah, wah, ini Yesus ini tidak mampu untuk mengentaskan kita dari cengkeraman bajingan Romawi, ini tidak mampu. Ya. Di framing seperti itu. Jadi dia tidak dianggap seperti bagaimana Musa dengan perjuangannya dan akhirnya secara dikdaya berhasil, ya, membawa kembali bangsa Israel dari cengkeraman Firaun. Ya. Tidak seperti itu Esau, Yesus ini diwacanakan, tidak. Justru sebaliknya, Yesus ini hanya berbicara dalam tataran teologis tapi sama sekali tidak berbicara pada tataran politis. Dan itu diterima mentah oleh masyarakat Yahudi, akhirnya dakwah dia tertolak. Coba seandainya tidak ada tua-tua Yahudi dan tua-tua Yahudi merangkul Yesus, tidak merasakan Yesus itu sebagai ancamannya, pasti Yesus nanti juga akan menentang
Romawi. Karena pemimpin nabi itu pasti membentuk teokrasi dan dia akan berbicara berhadapan dengan kekuasaan. Nggak ada ceritanya nabi itu tidak berbicara, tidak berhadapan dengan penguasa, itu nggak ada. Ya. Cuman karena dia sudah dipotong di tengah jalan, ya. Oh, ini Esau, ya. Yesus itu kan nama kemudian, ya, nama populer dari kalian sih, ya. Sebetulnya dia juga dipanggil Yesus, ngerti apa enggak nggak tahu juga. Bisa saja dipanggil Yesus, dia nggak mau berpaling karena nama gue bukan Yesus, gitu, ya. Oke. Jadi, ya, framing itu dibangun oleh tua-tua Yahudi, elite Yahudi, disampaikan kepada grassroots, sama grassroots diterima, sehingga tidak ada yang bisa diharapkan dari seorang Esau, Yesus, kanjeng Nabi Isa, untuk mampu membebaskan bangsa Israel dari cengkraman bajingan Romawi ini. Itu loh. Ya, jadi begitu sebabnya. Sehingga terpecah, padahal Nabi itu tidak terpecah. Pemerintahan juga sebetulnya tidak terpecah. Kalau sudah terpecah itu namanya sekuler. Ini enggak, antara dunia akhirat dia menyatu. Dia pemimpin teologis juga sekaligus pemimpin politis. Sebuah nabi itu begitu, pemimpin teologis juga pemimpin politis. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tanpa memberikan sesuatu yang berbeda terhadap Yesus, tidak. Yesus pun itu pemimpin teologis dan pemimpin politis. Cuman karena hasutan dari tua-tua Yahudi itu dia diwacanakan, oh Yesus ini pemimpin teologis, tidak mampu membebaskan kita dari cengkeraman bajingan Romawi. Jadinya dakwanya akhirnya tidak diterima. Ya, karena masyarakat pada kala itu lebih berpikir politis daripada teologis. Ya malumlah orang hidup susah kok. Agama menjadi urusan kedua. Urusan pertama bagaimana bisa bebas dari cengkeraman ini dulu. Dan ketika itu dipasarkan, ditelan mentah oleh publik Israel, akhirnya seperti yang kita tahu, itu yang menyebabkan kekristenan yang dulunya disebut Nasrani itu tidak jalan di bumi Israel, lalu jalannya keluar setelah dibawa oleh Paulus. Ya, tersiarlah kemana-mana sampai sekarang ini. Nah, itu dasarnya. Sekarang kita mau melihat teokrasi gagalnya di mana. Ya. Nanti ini kalau kita gagas tuntas di episode-episode berikutnya akan menjawab apakah soteriologi salib itu bukan sesuatu yang teramat jauh dari kenyataan. Ini akan menggoncang iman ini. Maka aku ingin begini loh. Kajian-kajian di sini itu seperti enlightening. Enlightening itu apa ya? Memberikan pencerahan supaya tidak lagi kita itu terpenjara oleh dogma. Gitu. Cuman kan urusannya ini urusan yang pelik. Bagaimana aku akan merubah sebuah yang kita bahas kemarin, kiblat yang selama ini diugemi, kata orang Jawa bilang, dipegang teguh lalu aku balik kiblatnya ke arah lain, itu kan ya bukan sesuatu yang gampang. Tapi harapanku sih setidaknya kamu dengar, kamu pahami dulu, terima dengan kejernihan hati, benarkah Yesus itu tersalib untuk menebus dosa? Atau Yesus tersalib itu karena teokrasi yang gagal total? Ya, oke. Jadi soteriologi salib itu mengabstraksikan, ya, menguniversalisasikan, ya, peristiwa kematian Yesus yang terjadi secara biadab dan tidak manusiawi. Ya. Cuman kebanyakan teman-teman Kristen tidak pernah, ya, mencari tahu tentang hal ini karena sudah terdogma itu. Oh, itu untuk menebus dosa kita. Padahal soteriologi salib itu baru lahir kemudian. Tidak serta-merta orang
Nggak ada. Dalam benak orang Israel itu kalau kita baca Alkitab tuh nggak ada Yesus itu disalib untuk menebus dosa kita, itu nggak ada. Jangan lupa loh ya, Yesus itu Yahudi, sebagaimana Israel juga. Dalam benak mereka nggak ada penebusan dosa dengan cara manusia disalib, itu kan pagan itu. Ya. Nah, nanti rentetannya ke sini. Ini sudah tadi ya. Seperti yang aku bilang di awal, kita tidak perlu untuk saat ini mencari jawaban sebagai polemik yang terjadi antara Islam dan Kristen, apakah disalib atau tidak disalib, itu kita abaikan dulu. Yesus itu tersalib ya. Ini itu membuat goncangan yang kuat terhadap pengikutnya. Goncangan yang kuat. Maka dari sini, dari proses, bayangkan seorang pemimpin tiba-tiba salib, itu mengerikan loh. Mengerikan dan menjijikkan. Karena itu yang pantas mendapat perlakuan seperti itu para kriminal. Jadi makanya aku bilang, Yesus itu dibikin jatuh ke titik nol oleh Yahudi dan Romawi. Dinolkan sampai ke min dengan cara disalib. Karena nggak ada satu alasan pun ya, korpus deliktinya itu nggak ada. Yesus itu sehingga layak disalib itu nggak ada. Inilah yang diputar oleh kekristenan sekian 2 dekade kemudian menjadi soteriologi salib yang dibangun Paulus itu. Padahal tidak ada. Dalam benak-benak orang Yahudi itu tidak ada dosa bisa ditebus dengan cara mengorbankan orang, itu nggak ada. Itu pun kalau Yesus memang benar-benar mau berkorban, karena Yesus mencintai kehidupan. Ya. Oke. Yesus tersalib, seorang pemimpin tersalib, pengikutnya tentunya shock lah ya. Maka ada 2 responsibility ya. Respon pertama itu dibangunlah soteriologi salib. Tinggal mencari ayat-ayat yang membenarkan seolah soteriologi salib itu dalam kerangka penyelamatan. Ya. Oh, enggak apa-apa. Ini Bible mengatakan orang terkutuk yang mati di kayu salib. Oh iya, dia terkutuk karena menebus dosa kita. Dia menyelamatkan kita. Mulai dibangun soteriologi salib. Padahal pada abad-abad pertama Yesus disalibkan. Tidak ada paham Yesus disalib sengaja untuk menebus dosa. Nanti kalau kita lihat teks demi teks, Yesus tersalib dengan Yunus dicampakkan ke laut dan dimakan ikan. Itu beda loh. Psikologisnya beda loh. Yunus dengan sukarela, Yesus tidak. Yesus itu mencintai kehidupan, makanya dia lari ke Taman Getsemani. Bukan yang ya udah gue salib aja dah, kagak apa-apa nih. Kan gue memang dirancang untuk nembus dosa-dosa lu semua. Ini banyak yang tidak rasional. Pertanyaannya, yang menyalib Yesus itu ya, bajingan-bajingan Romawi itu kan diwakili oleh Pontius dan si Herodes, yang mereka awalnya bermusuhan karena menangani kasus yang sama tentang Yesus ini. Akhirnya mereka berteman lagi. Terus dia itu dosanya nembus apa? Apakah ditembus lewat Yesus yang mereka eksekusi sendiri? Coba. Haji-haji Romawi yang bayaran yang didatangkan dari Syria itu, yang menjaga itu, bagaimana coba? Aku membunuh orang, dengan terbunuhnya orang itu maka dosaku juga ditebus karena dia mati untuk ditebus. Itu logikanya gimana? Kan berputar nggak karu-karuan itu, ya. Tapi oke lah, itu nanti kita bicarakan. Kita bicarakan dulu teokrasinya, ya. Oke. Yang kedua, ya, responsibility yang kedua, maka dikatakan dalam dogma kedatangan kedua. Oh, enggak apa-apa, Yesus disalib, enggak apa-apa, nanti dia datang lagi. Nih, 2 responsibility ini sama-sama untuk mengatasi shock berat pengikut-pengikut Yesus menghadapi kenyataan Yesus, seorang tokoh dari mereka, mati mengenaskan, biadab, tersalib. Ini dia. Soteriologi salib dan kedatangan kedua. Ini dibuat kemudian.
gitu loh. Ya. Nah, sekarang kita cari dalil-dalil yang itu nakli ya, bukan akli ya. Ini tadi kan analisa akli ini ya. Sekarang kita cari nasnya. Oke. Nanti kalau perlu kita lebih pertajam lagi, kita lihat keadaan lah ya. Perlu dipertajam, kita pertajam lagi karena nanti kita akan juga berbicara tentang apa itu jalan kesengsaraan, Via Dolorosa. Nanti dari Via Dolorosa itu nampak. Ini teman-teman nggak tahu ya Via Dolorosa. Via Dolorosa itu sangat familiar di teman-teman Katolik. Kalau di Protestan tidak. Via Dolorosa itu makanya ada via tol itu, jalan tol ya. Via Dolorosa itu jalan kesengsaraan. Itu kalau kita kupas, bener kah Yesus mau sengsara? Ya, tapi nanti. Sekarang kita buktikan di sini Yesus itu benar-benar untuk menebus dosa atau karena totalitas gagal dalam teokrasinya. Kita lihat nanti ya apa pengakuannya. Oke. Kita lihat di Matius dulu ya. Matius 27:37. Matius ya 27:37 ya. Kita lihat mana sini ya. Matius, kamu buka kitabmu ya, Matius 27:37. Sorry. Kamu buka ya, Matius 27:37. Ya. Perikopnya Yesus disalibkan. Yang 37 apa katanya? Dan di atas kepalanya terpasang tulisan yang menyebut alasan mengapa dia dihukum. Clear banget ini ayat. Ya. Jadi mengapa dia dihukum? Ya, ini jawabnya. Inilah Yesus, raja orang Yahudi. Itu alasannya. Terlepas nanti kita cari alasannya itu sebuah tuduhan atau memang begitu, ya. Tapi berhubung dengan kekuasaan raja. Raja ini kekuasaan, bos. Ya. Nggak ada. Dan di atas kepalanya terpasang tulisan yang menyebabkan alasan mengapa ia dihukum. Inilah penebusan dosa gitu. Alkitab bilang begitu loh ya. Inilah raja orang Yahudi. Jadi dia terhukum salib itu karena berhubungan dengan ini loh, kekuasaan raja. Ya. Nggak ada. Ini jelas sekali ini. Ya. Dan di atas kepalanya terpasang tulisan yang menyebutkan alasan mengapa dia dihukum. Maka alasannya adalah inilah Yesus raja orang Yahudi. Pengakuan raja. Jadi wajar Yahudi berkolaborasi dengan Romawi. Tua-tua Yahudi nggak ingin eksistensinya di mata publik kemasyarakatan Israel terganggu oleh hadirnya seorang tokoh Mesias, Kanjeng Nabi Isa, ya. Terus si bajingan Romawi ini juga ya wajar. Kalau kamu punya sawah, sawahmu ada ulatnya, ada werengnya, tindakanmu apa? Kan kau bunuh itu ular. Wereng itu kau bunuh kan? Sama dengan bajingan Romawi juga begitu. Bagi Romawi, kekuasaannya akan terusik dengan kehadiran Yesus. Maka Yesus itu seperti wereng, seperti ulat di tengah sawah dia yang harus dia habisi. Itu loh. Jadi ini berbicara tentang kekuasaan, bukan tentang dosa. Oke. Selanjutnya Markus 15:26. Nah, Markus 15:26. Kita lihat di sini. Markus 15:26 ya. Di kitabmu juga kamu buka. 26. Dan alasan mengapa ia dihukum disebut pada tulisan yang terpasang di situ. Lihat ini. Alasannya apa dia dihukum salib itu terpasang di situ? Alasannya apa? Raja orang Yahudi. Bukan menebus dosa waris dari Adam. Tidak ada. Raja.
orang Yahudi. Kembali raja, kekuasaan. Ya. Oke. Sekarang ke Lukas. Lukasnya itu ada 2338. Ya. 2338 Lukas. Kamu buka anumu, Injilmu ya, 2338. Ada juga tulisan di atas kepalanya, inilah raja orang Yahudi. Raja lagi. Coba. Sekarang kita ingin tahu, coba Yohanes apa? Ada rajanya enggak? Yohanes 19 ayatnya berapa? Aku lihat dulu ini ya. Yohanes 19. Yesus dihukum mati ya. Yesus disalibkan. Sebentar. Ini dia. Yohanes 19 ternyata. Nomornya bagus sekali. Yohanes 19 ya. Dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu, bunyinya, Yesus orang Nazaret, raja orang Yahudi. Raja. Ya, raja. Semua raja. Aku tidak bahas dulu loh ya. Orang Yahudinya aku tidak bahas. Karena kalau bahas nanti akan jadi rame lagi, dan itu perlu satu episode lagi. Artinya apa? Yesus ini rajanya siapa? Rajanya orang Yahudi. Yahudi. Terus gue tanya ame lu orang mana? Tapi itu nantilah kita bicarakan ya. Kita berbicara tentang ini dulu. Ini raja. Itu kekuasaan. Ini raja. Itu kekuasaan. Ini raja. Itu berbicara kekuasaan. Ini raja. Berbicara kekuasaan. Makanya aku bilang, ini semua perspektifnya adalah politis, bukan teologis. Politis yang dia gagal membentuk teokrasi. Kenapa gagal? Karena tidak didukung ya oleh masyarakat Israel pada saat itu, yang sudah terhasut oleh tua-tua Yahudi bahwa dianggapnya Yesus itu hanya pemimpin secara teologis tapi tidak memimpin secara politis. Maka dengan mudah kekuatan Romawi yang berkolaborasi dengan tua-tua Yahudi menghabisi teokrasi yang mau diusung oleh Yesus. Dan itu bisa kita lihat dari keempat Injil menyatakan sebab apa dia disalib. Bukan sebab dosa waris. Raja. Pengakuan raja. Rajanya orang Yahudi loh ya. Bukan orang Indonesia, bukan orang Cina, bukan orang India, dan bukan orang semuanya. Tertulis raja orang Yahudi. Oke, itu dulu yang bisa aku sampaikan. Nanti kita coba review ulang apakah memang perlu kita explore lagi ini. Kalau memang perlu kita explore, nanti kita bikin seri 1-2-nya ya. Tapi kalau memang ini dirasa cukup ya. Dan aku memang dalam konteks ini tidak begitu detail ya, menunjukkan bagaimana soteriologi salib itu tidak bisa diterima, tidak bisa ya. Itu kan mengkopas dari Yom Kippur. Yom itu yaum. Yom itu bahasa Ibrani yom. Kalau bahasa Arabian yaum. Makanya kalau di lisanul Arabian hari Jumat tuh yaumul Jum'ah. Yaum masuk ke Ibrani menjadi yom. Yom Kippur itu mau di copy paste ya. Hari pembebasan, hari perdamaian gitu ya. Mau di copy paste ditempelkan pada proses penyalipan. Oh ya lain dong, ceritanya lain ya. Nggak bisa begitu ya. Jadi Yom itu hari, Kippur itu Yom Kippur, tulisannya Kippur ya. Itu pendamaian ya, hari pendamaian. Mau diambil, diterapkan kepada Yesus. Kalau dulu potong domba, sekarang darah domba, sekarang darah manusia gitu. Ya. Aku tidak bicara itu secara detail, lain kali kalau perlu kita bicarakan, karena fokusnya kita membuktikan bahwa teokrasi Yesus gagal total. Dengan 3 ayat, Matius 27:37, Markus 15:26, Lukas 23:38, Yohanes 19:19, semua berbicara tentang raja.
Kalau kita berbicara tentang king, raja, mau tidak mau, suka tidak suka, itu larinya kekuasaan. Dan kita berbicara kekuasaan, Yesus matinya secara mengenaskan, tersalib, ya, dihabisi oleh penguasa yang saat itu eksis, yaitu Romawi. Ya, jadi ya aku belum sampaikan ya. Israel saat itu terjadi dua kekuasaan yang hybrid. Hybrid itu apa ya? Campuran. Kalau masalah teologis itu dipegang oleh tua-tua Yahudi. Masalah politis itu dipegang oleh Romawi sebagai penguasa. Jadi sudah dipisah, sudah sekuler di sana. Yahudi ngurusi teologis, Romawi ngurusi politis. Makanya kenapa Yesus itu mau disalib kalau harus dibawa dulu ke persidangan Pontius Pilatus, Herodes juga. Karena masalah-masalah politis itu dianggap politis ya. Itu harus diselesaikan dulu lewat jalur politis yang itu domainnya ada di tangan Romawi. Nanti domain teologisnya ada di tangan Yahudi. Jadi sudah terpisah mereka, ya. Oke. Ini sudah maghrib dan sebentar lagi kita melaksanakan sholat maghrib berjamaah ya. Alhamdulillah tadi ingat hampir terlupakan ya, pemisahan kekuasaan yang hybrid antara politis dan teologis, ya. Itu dari aku. Nanti kalau misalkan perlu kita explore lagi, gampang lah, bisa kita explore lagi, kita gali lagi supaya menjadi enlightening, mencerahkan. Karena kalau sudah kita terjawab Yesus tersalib itu karena teokrasi yang gagal, itu serta-merta dogma teologi salib ya, dosa waris itu runtuh gitu ya. Oke, sampai ketemu lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.